Nyanyian Sunyi Sri Wening. Bab 6 Pukulan Balik Pertama. Suasana pendopo besar itu dipenuhi oleh wangi dupa yang membumbung perlahan. Malam baru saja turun, dan lampu-lampu gantung dari minyak kelapa dipasang di setiap sudut, memantulkan bayangan panjang di dinding kayu jati. Keluarga besar dan tokoh-tokoh adat desa telah berkumpul. Mereka duduk bersila di atas tikar pandan, membentuk lingkaran besar yang tak sempurna, namun cukup rapat untuk mempertemukan pandangan satu sama lain. Di tengah lingkaran, kursi ukiran ditempatkan khusus untuk yang dituakan, Ki Arya Bratadipura, sesepuh desa. Usianya telah lanjut, rambutnya putih seluruhnya, namun sorot matanya tetap tajam. Ia dipandang sebagai saksi hidup perjalanan keluarga dan desa, tempat orang datang mencari putusan yang adil. Sri Wening melangkah pelan masuk ke pendopo. Matanya menatap satu persatu wajah yang hadir. Para paman, bibi, sepupu, hingga tetua adat yang jarang terlihat, semua duduk bersisian. Hatinya berdebar, tapi ia menjaga wajah tetap teduh. Malam itu bukan sekadar silaturahmi keluarga, ia tahu, inilah panggung yang ia tunggu-tunggu. Gagak Kukila sudah hadir lebih dulu. Laki-laki itu duduk dengan dada membusung, wajahnya dihiasi senyum tipis yang sering membuat orang ragu apakah ia sedang ramah atau menyimpan ejekan. Di hadapan keluarga besar, Gagak Kukila selalu pandai bersandiwara. Ia tahu kapan tertawa, kapan memberi salam hormat, dan kapan menundukkan kepala agar tampak rendah hati. Tetapi Sri Wening memahami semua itu hanyalah lapisan tipis menutupi kerak busuk di baliknya. Baiklah, suara Ki Arya menggelegar, mengawali pertemuan. Kita berkumpul malam ini untuk membicarakan persatuan keluarga dan arah desa ke depan. Semoga semua hati jernih, semua ucapan lurus. Orang-orang mengangguk, beberapa menunduk memberi hormat. Hening sesaat merayap, hanya terdengar suara jangkrik dari luar pendopo. Sri Wening menahan napas. Ia tahu ia tidak bisa gegabah. Malam ini ia harus memilih saat yang paling tepat untuk berbicara. Bila terlalu cepat, kata-katanya bisa ditenggelamkan oleh kelicikan Gagak Kukila. Bila terlalu lambat, kesempatan bisa hilang, dan Gagak kembali membungkus dirinya dengan kepura-puraan. Ia duduk bersila di sisi lingkaran, sedikit di belakang, tak menonjol. Dari sana ia bisa mengamati. Ia melihat bagaimana Gagak mengeluarkan suara renyah saat ditanya kabar, bagaimana ia mengangguk penuh hormat pada sesepuh, dan bagaimana beberapa orang sepupu tampak mengangguk-angguk kagum. Sri Wening menggenggam ujung kain jariknya erat. Dalam hati, ia mengulang-ulang niatnya, sekali ini ia harus memukul balik. Bukan dengan tangan, bukan dengan teriakan, melainkan dengan kebenaran yang dibuka di hadapan semua orang. Malam itu, ia tak lagi sendiri. Bayangan keluarganya yang pernah disakiti Gagak, luka lama yang ditutup-tutupi, semua hadir di dalam dadanya. Ia hanya menunggu, dan ketika Gagak mulai angkat bicara, suaranya lantang, memamerkan betapa ia mengaku peduli pada keluarga. Sri Wening merasakan saat itu semakin dekat. Gagak Kukila berdiri perlahan dari duduknya, tangan kirinya menempel di dada, memberi hormat pada Ki Arya. Senyumnya dilebarkan, seakan ingin memastikan semua mata memandang padanya. Paman, bibi, sesepuh, dan seluruh keluarga, ujarnya dengan suara penuh keyakinan, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kita masih bisa duduk bersama seperti ini. Betapa jarang kita bisa berkumpul. Saya ingin mengajak semua untuk mengingat bahwa keluarga ini harus dijaga, bahwa tidak ada yang lebih penting dari nama baik kita bersama. Beberapa orang mengangguk setuju, bahkan tersenyum. Kata-kata Gagak memang manis, teratur, dan sulit untuk dibantah. Sri Wening menunduk sejenak, pura-pura merapikan selendangnya. Namun di balik sikap itu, matanya tajam menatap gerak-gerik Gagak. Ia tahu persis bahwa di balik kalimat manis itu tersembunyi belitan. Nama baik keluarga telah lama Gagak kotori, tapi malam ini ia berbicara seakan-akan dirinya penjaga kehormatan. Betul yang dikatakan Gagak, sahut seorang paman dari sudut lingkaran. Keluarga ini besar, tapi rapuh bila tidak ada yang mengikat. Semoga kita semua bisa menjaga. Ki Arya mengangguk pelan, namun wajahnya datar. Beliau jarang terburu-buru menyimpulkan. Di momen itulah, Sri Wening mengangkat wajah. Ia melihat semua orang kini sedang terseret oleh alunan kata Gagak. Dan ia tahu, inilah waktunya. Tidak ada lagi jalan mundur. Dengan perlahan, ia bergeser sedikit ke depan, memastikan suaranya bisa terdengar jelas. Paman, bibi, sesepuh,
Izinkan saya bicara sebentar, ucapnya. Semua kepala menoleh padanya. Gagak sempat menoleh pula, wajahnya tetap tersenyum, tapi matanya berkedip singkat, seakan tidak menyangka Sri Wening akan bersuara. Bicara, Wening, kata Ki Arya tenang. Napas Sri Wening terasa berat, tapi ia paksa teratur. Kita semua hadir malam ini untuk menjaga keluarga. Maka izinkan saya mengingatkan, menjaga nama baik tidak cukup dengan kata-kata. Kadang, kebenaran harus dibuka, meski pahit. Jika tidak, kehormatan hanya akan menjadi topeng kosong. Pendopo mendadak senyap, suara jangkrik dari luar terdengar lebih jelas, bahkan desir angin yang menyentuh daun kelapa pun seperti masuk ke telinga. Gagak masih berdiri, senyum di bibirnya mulai menegang. Ia melirik sekilas ke arah Sri Wening, seolah mencoba menakar sejauh apa perempuan itu akan melangkah. Sri Wening menatap lurus, tak bergeser sedikit pun. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan malam ini. Sesuatu yang selama ini ditutupi. Tentang Gagak Kukila, beberapa orang terperangah, beberapa yang lain saling pandang. Nama yang baru saja dieluk-elukan kini muncul lagi, tapi dengan nada yang berbeda. Gagak tersenyum miring, mencoba menguasai keadaan. Adikku, jangan sampai kita salah bicara di hadapan keluarga besar, katanya, suaranya berusaha terdengar lembut, meski ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Sri Wening menghela napas sekali, dalam. Justru karena ini keluarga besar, aku harus bicara. Malam ini, kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Dan pendopo kembali sunyi, malam menahan napasnya. Saat itu, Sri Wening tahu, pukulan balik pertama sudah dimulai. Sri Wening duduk tegak, kedua tangannya bertumpu pada lutut. Pandangannya tak lagi bergetar, ia sudah terlalu lama menahan. Malam ini, di hadapan keluarga besar dan tokoh adat, ia tak akan berhenti setengah jalan. Banyak dari kita menganggap Gagak Kukila sebagai panutan, suaranya terukur, jelas, tanpa gemetar. Ia pandai berbicara, pandai menata sikap, dan seakan-akan selalu mendahulukan kepentingan keluarga. Tapi di balik itu, berapa banyak luka yang ia tinggalkan. Beberapa orang di lingkaran langsung menegakkan tubuh. Wajah mereka berubah serius. Gagak mencoba menyelipkan tawa kecil, berusaha meredakan ketegangan. Adikku ini mungkin salah paham. Kita semua tahu, aku hanya berusaha menjaga. Tutup mulutmu dulu, Kak, Sri Wening memotong, nada suaranya tajam. Hening mendadak lebih pekat, tak ada yang berani menengahi. Ia melanjutkan, aku berbicara bukan untuk diriku sendiri. Aku berbicara untuk para janda yang kehilangan harta karena tipu dayamu, untuk para pemuda yang kau manfaatkan sebagai tangan kotor, untuk saudara kita yang kau singkirkan dengan fitnah. Semua itu kau bungkus dengan senyum, kau sembunyikan dengan kata-kata manis. Tapi malam ini, tidak lagi. Suasana pendopo mendidih. Beberapa sepupu saling berbisik, wajah mereka pucat. Seorang bibi menutup mulut dengan kain, seakan tak percaya. Ki Arya Bratadipura yang sejak tadi diam, perlahan menundukkan kepala, lalu mengangkat kembali. Sorot matanya menusuk ke arah Gagak. Benarkah itu? Suaranya berat, menggelegar, tapi tetap terkendali. Gagak masih berdiri, namun tubuhnya mulai tegang. Paman, jangan dengarkan tuduhan sepihak. Aku bisa jelaskan. Bisa kau jelaskan juga, potong Sri Wening, mengapa keluarga Pak Ranu di dusun bawah kehilangan tanah setelah surat-suratnya hilang, sementara nama kakak muncul di balik perjanjian jual-beli. Bisa kau jelaskan mengapa uang simpanan arisan para perempuan hilang setelah dititipkan padamu, dengan janji akan diputar menjadi usaha bersama. Bisa kau jelaskan mengapa kakang sepupu kita, Jati, diusir dari pekerjaannya hanya karena ia menolak menuruti perintah kotor kakak. Satu persatu tuduhan jatuh seperti palu. Setiap kata menghantam lantai pendopo, membuat semua yang hadir menahan napas. Gagak pucat, lalu memerah. Ia ingin membalas, tapi bibirnya kaku. Sri Wening menatapnya lurus, seolah menembus semua lapisan kepura-puraannya. Aku tidak bicara dari gosip. Aku bicara dari saksi dan bukti. Dan malam ini, semua sudah siap jika Ki Arya ingin memeriksa. Hening kembali menutup pendopo. Kali ini lebih berat, lebih menyesakkan. Semua menunggu, apakah Gagak akan membantah, atau justru runtuh di depan semua mata. Gagak Kukila menggerakkan bibirnya, mencoba menyusun kata, tapi suaranya tersendat. Itu, fitnah,
Siapa yang berani? Namun sebelum kalimatnya selesai, dari sudut pendopo terdengar suara lirih seorang lelaki tua. Aku berani bersaksi. Semua menoleh. Ternyata Paranu, pemilik tanah yang disebut Sriwening, berdiri dengan langkah gontai, tongkat di tangannya bergetar. Wajahnya keriput, tapi matanya menyala. Surat tanahku lenyap. Aku tahu siapa yang memegangnya terakhir kali. Dan aku melihat sendiri orang suruhanmu membawa stempel desa. Jangan kau kira aku buta. Riuh rendah kecil terdengar. Beberapa orang langsung yakin, sebagian masih terperangah. Belum reda keterkejutan itu, seorang perempuan bangkit. Wajahnya sayu, suaranya bergetar. Aku, salah satu dari arisan itu. Uang kami tidak pernah kembali. Semua hanya janji. Dan sampai sekarang, anak-anakku yang lapar tidak tahu harus makan apa. Seketika, semua mata beralih lagi pada Gagak. Tubuhnya kaku, wajahnya merah padam, kemudian pucat. Sriwening tidak bersorak, tidak pula puas. Ia hanya berkata tenang, aku tidak sendiri, Kak. Semua yang kau tindas masih hidup, dan mereka sudah cukup lama diam. Malam ini, diam itu berhenti. Ki Arya menghela napas panjang. Ia menatap Gagak, suaranya rendah namun tegas. Kukila, selama ini aku masih memberi kesempatan. Aku pikir sikapmu keras karena muda. Tapi malam ini, bukti dan saksi sudah terlalu jelas. Nama baik yang kau pamerkan, ternyata berdiri di atas runtuhan martabat orang lain. Kata-kata itu jatuh bagai palu terakhir. Gagak ingin maju, ingin menyangkal, namun kakinya lemas. Ia tersandung kursi, lalu duduk terhuyung, wajahnya menunduk. Untuk pertama kalinya, senyum congkaknya lenyap. Pendopo terdiam, hanya terdengar suara napas berat orang-orang. Martabat Gagak Kukila runtuh dalam sekejap, bukan karena tangan yang memukul, melainkan karena kebenaran yang dibuka lebar-lebar. Sriwening menundukkan kepala, bukan sebagai tanda puas, tapi sebagai bentuk hormat pada keluarga. Dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Pukulan balik pertama telah jatuh, dan setelah malam ini, tak akan ada lagi topeng yang mampu menutupi wajah asli Gagak Kukila.